Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, kita masih membahas tentang bencana yang sering terjadi di Provinsi Lampung yang menelan korban jiwa yang tidak sedikit, betul, juga bahkan harta. Artinya memang sudah ada prediksi setiap tahun itu bencana akan terjadi, apalagi berkaitan dengan hidrometeorologi. Nah, tapi tetap saja bencana ini memakan korban jiwa yang banyak dan juga harta benda tentunya. Lalu seperti apa sikap instansi terkait untuk menangani hal ini Mbak Cici? Karena kita tahu bencana mungkin tidak bisa kita hindari, betul. Ya, tapi paling tidak ada yang bisa dilakukan untuk menekan korban jiwa. Gitu. Itu seperti apa Mbak Cici? Ya, harusnya memang sudah ada tim atau badan ya penanggulangan bencana harus mulai dibentuk dan tim ini secara masif untuk memberikan pemahaman juga ke masyarakat, apalagi masyarakat yang wilayahnya langganan ya, langganan bencana, misalnya banjir yang sering terjadi ya, dan tanah longsor. Nah ini juga disosialisasikan ke masyarakat, jadi masyarakat juga lebih tanggap ya, oh wilayahnya sering banjir, jadi diberi edukasi kira-kira apa yang harus diantisipasi. Kemudian harus mengubah juga perilaku, kalau selama ini masyarakat buang sampah tetap di sungai atau di kali. Nah, itu mulai dihentikan karena itu adalah salah satu sumber penyumbang bencana banjir. Kemudian juga jangan lagi mengupas lereng ya untuk menjadi pertanian, lahan pertanian atau lahan budidaya. Karena itu tidak mampu menyerap air hujan yang turun, jadi langsung turun dari lereng itu ke bawah. Di bawah adalah pemukiman, tidak hanya banjir tapi juga longsor. Nah ini yang hal-hal seperti ini perlu dipahami oleh masyarakat juga. Jadi sama-sama ya, instansi pemerintah juga lebih tanggap dan masyarakat juga harus aware bahwa wilayahnya adalah rawan bencana dan apa yang harus dihadapi. Itu yang pertama. Kemudian masyarakat juga harus tanggap, misalnya wilayahnya terjadi gempa bumi ya. Buatlah struktur bangunan yang kira-kira lebih ramah ya terhadap bencana gempa bumi. Nah, wilayah Lampung Barat biasanya lebih sering karena itu adalah sesar ya, ada urutan sesar, lempeng sesar yang memungkinkan terjadi gempa bumi yang kerap kali. Dibuatlah bangunan yang kira-kira kalau terjadi getaran itu tidak membuat celaka. Nah, kalau di wilayah banjir, selain membuat bangunan, misalnya mereka tidak bisa direlokasi, buatlah bangunan yang kira-kira bisa, misalnya di dak ya, mengamankan barang-barang yang berharga atau diri sendiri ya. Ketika banjir datang, mereka bisa membebaskan diri sendiri terlepas dari banjir untuk sementara waktu sampai air surut. Hal-hal ini yang harus segera disosialisasikan. Jadi bersama-sama ini ya. Betul fungsinya. Sekali. Jadi itu memang harus hal yang disosialisasikan. Nah, lalu pergerakannya instansi terkait ini seperti apa untuk mensosialisasikan hal ini, Mbak Cici? Ya, instansi juga nggak bisa sendiri ya. Ini karena persoalan banjir itu meliputi banyak instansi. Lingkungan misalnya, kehutanan, kemudian sosial ya. Karena penanganan bencana ini bukan hanya saat kejadian, tapi pasca kejadian juga harus diperhatikan. Misalnya kalau ada banjir atau bencana, kemudian dievakuasi di suatu tempat, nah untuk bagaimana dengan asupan makanan, obat-obatan dan lainnya, ini juga penting. Dan mulai sekarang tanggap darurat atau tanggap bencana itu harus sudah menjadi setiap orang itu harus ada di diri masing-masing tentang tanggap bencana seperti apa. Ini juga yang penting ya. Jadi baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, sampai pemerintah pusat itu harus sama-sama mengkoordinasikan mengatasi bencana supaya tidak terjadi lagi banyak korban jiwa dan korban harta benda juga. Oke, memang bencana tidak bisa kita hindari, namun paling tidak kita bisa menekan korban jiwa dan juga harta benda gitu ya. Nah Mbak Cici, itu kan memang bencana ada yang karena memang eksploitasi alam. Betul. Nah, seperti apa dari pihak instansi atau pemerintah untuk menekan eksploitasi alam yang terjadi yang menyebabkan bencana ini Mbak Cici? Kuncinya di tata kelola ya, tata kelola wilayah.
misalnya memang kita tidak lagi bisa misalnya menekan laju pertumbuhan. Oke, sudah dilakukan program KB misalnya keluarga berencana, tapi populasi terus bertambah ya seiring perkembangan manusia. Nah, ini mau tidak mau membutuhkan permukiman ya. Nah, permukiman itu dibuatlah, ditata. Mana wilayah yang untuk permukiman yang kira-kira memang aman. Kemudian mana wilayah yang memang ini harus benar-benar bersih dari gangguan manusia, karena untuk daya dukung alam ini untuk kepentingan manusia juga di ekosistemnya. Nah, ini harus mulai dilakukan oleh pemerintah misalnya ya, Bapeda ya, kemudian tata kota juga kalau di perkotaan mulai menyisir wilayah-wilayah mana saja. Kemudian harus ada daerah tangkapan ya, tangkapan air, kemudian daerah hijau yang itu akan mendukung alam dan lingkungan kita supaya tidak memberikan reaksi yang negatif ya. Karena kita memberikan kebaikan kepada alam, maka alam akan memberikan kebaikan kepada kita. Pun sebaliknya, kita eksploitasi, maka alam akan memberikan reaksi yang tidak bagus juga bagi kita. Oke. Gitu. Apakah itu artinya di Provinsi Lampung ini eksploitasi alam ini masih sangat tinggi, Mbak Cici? Di beberapa lokasi ada ya, seperti wilayah hijau, daerah hutan itu mulai banyak dirambah untuk budidaya, ya kan, untuk pertanaman. Nah, ini yang menyebabkan lagi-lagi sering terjadinya banjir dan longsor. Solusinya apa? Solusinya kemudian dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan kemitraan. Jadi kalau memang tidak bisa lagi melakukan melarang, buatlah kesepakatan seperti hutan kemasyarakatan. Hutan bisa dikelola, tapi ada persyaratan. Misalnya tidak boleh ditanam pangan, tapi haruslah tanaman pohon. Karena pohon akan mampu menyerap air. Di sela-sela tanaman pohon itu baru ditanam untuk tanaman pangan. Jadi tidak dominasi oleh tanaman pangan. Nah, ini juga akan memberikan keseimbangan di alam, kebaikan juga untuk manusia hingga bisa memetik hasil dari lokasi tersebut. Oke, jadi menekan eksploitasi alam itu Betul. sangat penting, juga sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting, dan semua elemen masyarakat dan juga pemerintah ya. Jadi semua sisi itu harus bergerak bersama Mbak Cici ya, untuk menekan dari korban dan bencana mau jiwa ataupun harta terjadi karena bencana alam. Oke Mbak Cici, kita jeda lagi, nanti kita akan kembali untuk membahas tadi topik apa saja yang di 3 platform Lampung Pos lain ya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.